Ini orang yang baru kenal, terus memberikan surat sepanjang ini, mana mungkin ya, tidak masuk akal. Diyakini ada udang di balik bakwan ya, udang di balik batu. Biasanya, sekali lagi ya, biasanya yang begini ini nanti ujungnya adalah penipuan biasanya ya. Mari saya perlihatkan ya, coba kita baca, masuk akal nggak? Setelah melalui profil Anda, saya memutuskan untuk menghubungi Anda untuk persahabatan. Bolehlah. Dan bantuan dan diskusi warisan saya. Sudah. Dari sini aja sudah kelihatan kalau ini mau nipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Isi. Sahabat, kita masih diskusi tentang cara jualan di Facebook. Dan kali ini saya akan sharing tentang lebih jauh melihat profil dari teman kita, dalam rangka untuk lebih waspada, karena di Facebook sekarang ya lebih banyak jumlahnya penipuan lewat Facebook. Meskipun kemarin di video sebelumnya sudah saya sampaikan, meskipun manfaatnya sangat besar Facebook ya, terutama untuk buat networking, untuk bisnis ya, jualan melalui Facebook sekarang luar biasa ramainya, jauh berbeda dengan 10 tahun yang lalu ketika saya mengawali bikin akun Facebook. Saya harus invite teman-teman baru dan satu persatu, dan kalau kebanyakan diblok sama Facebook. Tetapi sekarang begitu saya buat akun, langsung ratusan permintaan pertemanan datang ya. Saya tidak usah nyari, tetapi mereka pada invite saya untuk menjadi teman, dan sekarang tercatat teman saya sudah 350. Dan itu saya tidak menambahkan kecuali hanya beberapa orang ya. Saya menambahkan pertemanan itu hanya mungkin tidak lebih dari 10 orang. Sisanya adalah saya menjawab pertemanan. Kalau dulu 1000 teman pertama itu saya invite ya. Setelah itu baru saya dikenal mereka, dan kemudian teman-teman mereka invite saya menjadi teman. Nah, oleh karena ramainya Facebook ini untuk bisnis dan untuk berbagai keperluan, khususnya pada masa pandemi ini, oleh karena itu kita mesti waspada untuk hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Diantaranya adalah penipuan. Nah, bagaimana mendeteksinya? Mari saya perlihatkan penawaran-penawaran yang kita ragukan. Kita lebih jauh lihat nanti di profilnya dan mendeteksi siapa dia sebenarnya ya, dengan melihat profilnya dan melihat gaya caranya dia itu menawarkan sesuatu pada kita. Apakah dia benar-benar memang untuk pertemanan atau ada motif lain ya. Kita mulai saja. Seperti biasa kita buka Chrome dan kemudian buka Facebook. Kita sudah masuk, sudah login ya, dan kemudian kita lihat. Pertama yang saya ingin perlihatkan pada sahabat-sahabat adalah teman saya ada berapa sekarang ya. Kita lihat di profil saya sendiri ya. Profil saya sendiri bisa dilihat di sini, profil ya. Terus kemudian ini teman, ini lihat 355 ya, teman 355. Ini adalah untuk melihat siapa saja teman kita yang kemarin sudah kita approve ya, kita accept dengan cepat. Karena kita melihat satu persatu itu tidak kelihatan, maka sekarang saatnya kita memperhatikan ketika dia menjadi teman kita apa yang mereka lakukan. Di antaranya adalah ini sahabat-sahabat ya. Nah, ini Messenger. Messenger adalah inbox, pesan pribadi. Boleh juga pesan rahasia atau pesan pribadi. Pesan yang tidak perlu dibaca oleh publik. Nah, biasanya adalah orang yang ingin dekat dengan kita, ingin lebih dekat, apakah untuk urusan bisnis atau untuk urusan pertemanan dan sebagainya. Nah, kalau teman baru saja kenal, langsung mengirimkan pesan pribadi, nah ini kita perlu waspadai
belum tentu jelek, tapi kita perlu waspadai ya. Kita lihat sekarang. Ini adalah tempat pesan-pesan pribadi atau messages atau messenger ya, dari teman-teman baru kita. Mari kita klik ya. Klik. Nah, lihat. Ini misalnya. Nah, kita lihat aja ya salah satunya. Ini dulu. Doni. Oke, good. Yang hanya begini ini good ya, tidak ada pesan apapun. Lagi. Berikutnya adalah Putri Anggraini. Putri Anggraini. Assalamualaikum Kak. Barangkali minat saya di sini menjual suplemen herbal sama ya. Nah, ini dia. Sahabat-sahabat sudah langsung ya. Mohon maaf karena produk ini tidak relevan dengan yang saya butuhkan dan hanya membuang waktu saja, sehingga yang seperti ini saya tolak ya. Mohon maaf ya. Dan langsung ya saya blok ya. Karena hanya membuang waktu ya. Nah, begitu caranya ngeblok ya sahabat-sahabat ya. Nanti kita kasih contoh lagi. Oke, Putri Anggraini ya, maaf Mbak Putri ya. Kemudian yang ini juga. Ini ya, ini sudah tadi. Rizka Putri, halo Pak, maaf ganggu. Ini coba ya. Jadi banyak sekali produk-produk seperti ini ya, sebenarnya memalukan ya. Tetapi begitulah kenyataannya ya. Oleh karena itu kita menerima pertemanan ini hanya membuang waktu saja. Ya, mohon maaf saya blok lagi ya. Caranya ngeblok ya, sahabat-sahabat ya. Caranya ngeblok adalah ini diklik. Ya, jadi namanya ini diklik. Kemudian blokir. Setelah blokir Facebooknya sekalian ya. Jangan hanya pesan dan telepon, tapi fokus. Ya, kenapa? Karena saya khawatir nanti kalau orangnya kemudian kecewa, mengganggu Facebook kita. Ya, oke, klik close ya. Terus kemudian kita lihat lagi pesan berikutnya. Kayla mengirimi stiker. Ya, ini it's okay ya. Ini okay ya. Menurut saya oke nih. Kayla, oke. Sarah Amelia. Nah, oke, halo. Ya sudah, dijawab aja halo. Halo juga. Ya, oke, terus kemudian pokoknya hati-hatilah yang baru kenal langsung inbox ini, hati-hati ya. Ada apa di balik bakwan? Rohayati Bakar. Nah, ini coba baru kenal suratnya sudah sepanjang ini. Mana mungkin ya? Tidak masuk akal. Ini ya. Nah, sahabat, ini saya tunjukkan pada sahabat-sahabat. Ini orang yang baru kenal terus memberikan surat sepanjang ini, mana mungkin ya, tidak masuk akal. Diyakini ada udang di balik bakwan ya, udang di balik batu. Biasanya, sekali lagi ya, biasanya yang begini ini nanti ujungnya adalah penipuan biasanya ya. Mari saya perlihatkan ya. Coba kita baca. Masuk akal nggak? Setelah melalui profil Anda, saya memutuskan untuk menghubungi Anda untuk persahabatan. Bolehlah. Dan bantuan dan diskusi warisan saya. Sudah. Dari sini aja sudah kelihatan kalau ini mau nipu. Ya. Orang tidak kenal kok ujuk-ujuk diskusi tentang warisan. Ya. Nama saya Nona Rohayati binti Bakar. Saya seorang wanita sekarat. Nah, sekarat tuh bisa nulis. Yang telah memutuskan untuk menyumbangkan apa yang saya miliki. Sudah jelas ini. Nanti kita akan dimintai uang, ya. Oh. Ini yang tidak pernah dapat surat seperti ini, wah, seolah-olah kita akan dapat rezeki nomplok. Saya sudah jumlahnya puluhan, mungkin malah ratusan ya dapat surat seperti ini. Apa yang saya warisi dari suami saya kepada Anda, gereja untuk pekerjaan baik Tuhan ya. Dia selalu mengatasnamakan agama ya.
Ya, macam-macam, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Buddha dan lain-lain. Ya. Oke. Jadi mohon maaf ya, saya sudah terbiasa. Coba ini yang ditawarkan. Ini coba. 2,5 juta US dolar ya, 2,5 juta dolar. Gila, berapa itu coba? 2,5 juta dolar berapa ya? 40 miliar mungkin ya, sekitar 40 miliar. Ya benar, 2,5 juta dolar. 40 miliar itu sahabat-sahabat. Ini kalau nggak pernah dapat surat seperti ini kan, waduh, tergiur kita ya. Ya. Nah, kalau kita ragu dengan orang yang seperti ini, kalau saya nggak ragu karena saya sudah terbiasa. Dapat begini sudah puluhan, mungkin sudah mencapai ratus ya. Kalau sahabat-sahabat ragu, mari kita lihat profilnya. Nah, oke ya. Cara melihat profilnya bagaimana? Ini diklik di sini ya. Iya. Ini di pengaturan obrolan ini kita tarik ke atas. Kalau mau kita langsung blok, maka mouse ini dinaikkan cepat, cerit, terus ditaruh di titik 3. Titik 3 terus kemudian diklik, klik. Nah, ini bisa langsung diblokir. Tadi kan sudah, kalau pelajaran blokir tadi kan sudah tak kasih tahu ya. Nah, tetapi kalau kita ingin lihat profilnya, ya tarik ke atas, sudah. Kita klik aja, klik. Nah, begitu kita klik muncullah profilnya dia. Nah, oke. Sekarang mari kita lihat, ini kita close dulu. Mari kita lihat siapa dia, ya. Apa saja sih yang ada di profil seseorang? Yang pertama adalah tentang postingan. Ini ada tentang, ada teman, ada foto, video dan lainnya, ya. Lainnya ini macam-macam. Ya, biasanya ciri-ciri penipu sahabat itu adalah dia mengirimi pesan di Messenger setelah berkenalan, setelah kita terima permintaan pertemanannya, itu dia mengirimi pesan panjang, atau kalau nggak panjang ya so akrab. Kalau nggak panjang ya merayu-rayu. Di awal itu sudah merayu-rayu, sudah pakai ganteng, sudah pakai begitu-begitu. Atau panjang ya, panjang sekali. Ini sudah memenuhi syarat pertama, ya. Apalagi dia menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Rohayati, ini Rohayati, ya. Masuk baru kenal sudah menawarkan warisan, ya. Kemudian ciri yang kedua adalah dia belum lama bergabung. Nah, karena biasanya dia akunnya akun abal-abal. Tapi bisa jadi dia kelihatannya lama bergabung karena dia menghack dari akun orang. Itu, jadi seolah-olah dia akunnya lama. Tapi yang banyak terjadi adalah akunnya akun baru. Ya, kalau akun baru kan seperti kita, Pak. Iya, oleh karena itu maka data kita harus akurat dan lengkap supaya kita dipercaya oleh orang lain. Apalagi kalau kita mau bikin bisnis, kita membutuhkan kepercayaan orang lain. Karena itu profil mesti sebaiknya lengkap, ya. Oke. Berarti tadi ya, ciri yang kedua itu dia belum lama bergabung. Ciri yang keempat adalah belum lama bergabung, temannya sedikit. Dan ciri yang kelima adalah datanya tidak akurat atau asal-asal saja. Oke, kita lihat ya, apakah dia sudah lama bergabung atau baru saja. Nah, kalau lihat ini kelihatannya dia sudah agak lama ya, karena panjang. Ini biasanya jumlah postingannya sedikit. Kalau baru bergabung ini kan panjang sekali ini. Jadi ciri yang kedua ini 2016, sudah cukup lama ya. Cukup lama ini, sudah 2016. Ini postingan pertama ini adalah 2013, jadi cukup lama. Ya, dia seolah-olah ini meyakinkan ini akun beneran ya, tetapi jangan langsung percaya karena bisa saja akun itu dari ngehack orang. Saya masih harus meyakini dengan ciri yang lain, yaitu temannya sedikit.
Jadi kita lihat ya, temannya sedikit. Teman. Mana temannya? Ini dia temannya ya. Nah, benar ini. Jadi ciri temannya sedikit sudah memenuhi syarat ini, coba. Ya, jadi ini sudah lama tidak update ya. 2017. Teman itu ya di sini nanti. Nah, ini cuman nggak kelihatan ini siapa teman dia. Disembunyikan atau ya siapa teman dia ya, nggak kelihatan, nggak jelas. Ini sudah 2 yang dipenuhi kriterianya. Kriteria sebagai penipu yang pertama adalah tiba-tiba memberikan pesan panjang dan menawarkan warisan. Yang kedua, temannya sedikit. Yang ketiga, datanya asal-asalan. Coba kita lihat ya, tentang ini adalah data dia, tentang. Oke. Wira swasta, pernah belajar di Covent Garden. Ya, mohon maaf saya nggak ngerti ya. Oke, kita lewati karena saya nggak paham ya. Ini tempatnya di mana? Pekerjaan dan pendidikan. Pernah belajar di Covent Garden ya, belajar di University of Oxford. Pernah tinggal di London, oke, masih oke. Info, kontak dan dasar ya. Tidak ada info. Perempuan, lahir 69 ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, perhatikan ini. Ini muslim ya. Muslim ya ini ya. Tetapi suratnya di sini Rohayati Bakar. Ini ya, ini agamanya muslim. Rohayati Bakar ini ya, klik. Lah ini. Nah, ini. Coba ini. Saya seorang wanita sekarat menyumbangkan apa yang saya miliki kepada Anda dan gereja. Ya, dari sini saya ragu. Kalau dia bicara gereja biasanya dia Katolik atau Kristen. Tapi di sini Muslim. Nah, ini kan nggak masuk akal ini ya, nggak masuk akal. Ya sudah, jadi ini yakin ini penipuan ya. Dan saya percaya akan dikasih uang 2,5 juta US dollar, 2,5 juta. Nah ini apa? 2,5 juta. Aduh, penipu 2,5 juta. Ini apa namanya? Ini buat pesannya ini pakai Google ya. Dan ini Google-nya kurang pinter nih, 2,5 juta ya. Oke ya. Udah jelas ya. Kita blok aja. Ya, caranya ngeblok tahu ya. Bukan kita klik ya, kita arahkan ke profilnya. Langsung kita menuju ke titik 3. Kita klik blokir. Konfirmasi, blokir Rohayati Bakar, konfirmasi ya. Sudah terblokir dia. Kita close. Kita close Rohayati. Ya, yang ini juga mungkin begitu ya, nanti menawarkan yang tadi obat-obat tadi biasanya. Nah, obat-obat masih lumayan lah. Tapi kalau yang penipuan itu memang, kalau obat saya blokir karena nggak relevan ya, dan itu hanya menempati pertemanan yang tidak produktif nanti di Facebook kita. Nah, begitu teman-teman ya, untuk memeriksa akun orang yang kita ragu atau orang yang kita curigai ya. Nah, oleh karena kita juga waspada dengan orang-orang yang baru kemudian langsung masuk di inbox baru dan kita nggak kenal ya. Kalau kenal sih nggak masalah. Jadi kalau kita nggak kenal jangan langsung masuk di inbox. Nanti kita akan dicurigai so akrab itu tadi. Kalau nggak kebenaran malah kita akan di unfriend ya, atau diblokir. Kita say hello-nya lewat wall saja. Nanti bagaimana caranya say hello lewat wall? Nanti di video berikutnya ya. Karena kalau pakai messenger atau inbox atau messenger ini
biasanya orang-orang yang sudah dekat, ya, mitra bisnis, ya, terus teman-teman akrab gitu biasanya lewat sini karena pembicaraannya tidak ingin dilihat orang. Demikian yang bisa saya share dan semoga bermanfaat, ya. Video berikutnya kita sudah mulai akan belajar posting, ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pelajaran berikutnya, bagaimana menggunakan Facebook untuk jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.